Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Putra. Selamat datang di channel Kita Sehat. Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang penyakit bawaan yang biasanya terjadi pada laki-laki, yaitu penyakit hipospadi. Yang belum nonton, silakan ditonton agar lebih tahu tentang pengetahuan tentang kelainan bawaan yang terjadi pada bayi laki-laki. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kelainan bawaan yang mirip dengan hipospadi tetapi beda lokasi dari saluran kencingnya, yaitu penyakit epispadia. Untuk itu, tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Penyakit epispadia ini merupakan suatu kelainan yang terjadi karena bawaan, di mana terjadinya gangguan pada saluran kencing dari anak ini. Nah, saluran kencingnya tidak berada pada ujung dari penisnya, tetapi normalnya saluran kencing tepat berada di ujung dari penis. Tetapi pada kasus epispadia ini, dia letaknya di atas dari penis atau bagian punggung dari penis itu. Bisa letaknya di sini, bisa letaknya di tengah, di penis, bisa juga dekat dengan bagian perut bagian bawah di sini. Nah, penyakit epispadia ini merupakan penyakit yang langka, lebih jarang dibandingkan dengan kasus hipospadia. Kalau epispadia ini biasanya 1 berbanding 300.000, di mana setiap 300.000 bayi yang lahir biasanya terdapat 1 anak yang menderita dari epispadia ini. Nah, saluran kencing dari epispadia ini biasanya dia tidak sempurna, jadi tidak membentuk seperti tabung pada saluran kencing normalnya. Nah, jenis dari epispadia ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu yang tipe granular. Granular ini letaknya masih agak di ujung, tetapi tidak pada normalnya. Itu tipe yang granular. Kemudian yang kedua yaitu ada tipe penis, letaknya di atas bagian di batang penisnya. Dan yang ketiga agak dekat dengan perut bagian bawah. Nah, pada kasus epispadia ini biasanya juga disertai dengan melengkungnya penis ke arah perutnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk tipe yang epispadia ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu bisa di tipe granular, penis, ataupun penopubik, artinya lebih dekat ke arah saluran kanung kemih atau perut bagian bawah ini. Nah, posisi dari saluran kencing ini sangat menentukan anak ini dapat bisa menahan kencingnya. Karena biasanya pada kasus-kasus epispadia yang berat, biasanya si anak ini sulit mengontrol kandung kemihnya atau sulit mengontrol kencingnya. Semakin lokasi dari epispadia itu semakin mendekati bagian perut, lubangnya itu semakin ke bagian bawah, maka semakin besar anak itu sulit untuk menahan kencingnya. Hal ini yang ditakutkan pada kasus-kasus epispadia. Nah, untuk penyebab dari epispadia ini sampai sekarang pun masih belum diketahui secara pasti. Bisa karena memang ada gangguan atau kelainan dari hormon androgennya atau hormon laki-laki pada saat kehamilan, di mana terjadi gangguan sehingga menyebabkan terjadinya gangguan pembentukan dari saluran kencing ini. Bisa juga karena dari keturunan ataupun genetik. Bisa juga karena zat kimia ataupun obat-obatan yang sifatnya teratogenik atau obat yang mempunyai efek terhadap janin itu sendiri. Nah, gejala klinis dari penyakit epispadia ini, yang pertama yaitu pada saat lahir kita bisa temukan lubang dari saluran kencing pada si anak ini, letaknya dia di atas dari penisnya atau di arah punggung dari penisnya.
Kemudian yang kedua yaitu bisa penisnya pada si anak ini melengkung ke arah perut atau ke arah punggung dari penisnya. Kemudian yang ketiga bisa kita temukan yang namanya inkontinensia urin, di mana atau istilah awamnya ngompol, di mana si anak ini sulit untuk mengontrol menahan kencingnya keluar. Nah, biasanya inkontinensia urin atau ngompol ini lebih sering pada jenis yang semakin dekat dengan saluran kemihnya, yaitu tipe yang penopubik. Nah, sebagian besar terjadinya 95% pada penopubik, kemudian pada tipe yang bagian batang dari penis atau penil ini bisa 75%. Hal ini bisa juga disebabkan karena adanya gangguan dari otot dari saluran kencing itu, sehingga dia sulit untuk mengontrol kencingnya. Untuk terapi, pada kasus anak-anak yang mengalami epispadia ini, diusahakan agar terapinya dilakukan sedini mungkin. Tujuan dari terapi ini adalah yang pertama yaitu tujuan dari operasi yaitu untuk meluruskan penisnya agar ke depan. Kemudian memindahkan agar saluran kencing lubangnya letaknya di ujung. Kemudian selanjutnya agar kencingnya bisa ke depan, dan yang paling penting dapat mengontrol kencingnya agar tidak keluar dengan sendirinya. Nah, sekian penjelasan tentang epispadia. Semoga yang saya jelaskan dapat bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Apabila ibu-ibu atau teman-teman semuanya dapat menemukan tetangga ataupun anak di sekitar yang ada kelainan yang seperti yang saya jelaskan tadi, penisnya melengkung ke atas, kemudian ada lubang di atas dari penisnya, kencingnya tidak lurus ke depan, sebaiknya segera dikonsulkan ke dokter agar mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan cepat. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!